Pertanyaan yang biasanya ditanyakan berkaitan sama Lebaran di Jerman itu yang pertama, kapan Lebarannya di Jerman hari ini tahun 2025 atau 1446 Hijriah gitu. Terus yang kedua, gimana suasana Lebaran di sini di Jerman secara umum gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kangen sama keluarga, teman, saudara di Indonesia, gimana cara mengobatinya. Terus yang keempat, gimana orang-orang Indonesia di Jerman ini merayakan Lebaran atau Idul Fitri. Ya, ini tadi baru pulang antar Nisa Klassenfahrt atau jalan-jalannya kelas sekolahnya Misa. Yang pertama, kapan Lebarannya? Nah, ini beda sama di Indonesia, di pemerintah terutama. Pemerintah Indonesia hasil sidang isbat hari Sabtu memutuskan bahwa Idul Fitrinya hari Senin, karena hari Sabtunya hilal nggak terlihat. Kalau di sini sudah dari jauh-jauh hari ditetapkan Idul Fitrinya hari Minggu. Nah, itu berdasarkan hisab Imkanur Ruqyah Global. Ya, tetap berdasarkan hisab, jadi tidak ruqyah pada hari Sabtu atau Minggunya menggunakan hisab, tapi hisabnya adalah hisab Imkanur Ruqyah. Hisab Imkanur Ruqyah yaitu hisab yang kemungkinan keteramatan hilal dan global. Keteramatan hilalnya di seluruh dunia. Jadi kalaupun misal prediksi atau perhitungan teramatinya ada di Amerika dan di Jerman pada hari itu belum teramati, tapi diperhitungkan, diprediksi akan teramati di Amerika sekalipun. Nah, maka diputuskan bahwa besoknya itu sudah tanggal 1. Nah, karena European Council for Fatwa and Research telah melalui berbagai kajian, seminar, konferensi, diskusi para ulama dan ilmuwan, akhirnya memutuskan metode hisab Imkanur Ruqyah Global itu. Nah, diputuskan tahun ini Idul Fitrinya hari Minggu. Dan ini juga diikuti setahu saya itu oleh berbagai organisasi kemasyarakatan yang asal Indonesia yang ada di Jerman. Setahu saya misalkan PCIM, PCINU itu juga hari Minggu juga gitu. Nah, cuma mengikuti siapa dan metodenya bagaimana kurang paham lebih detailnya. Cuma tahunya sama-sama hari Minggu. Nah, itu mengenai kapan Lebarannya. Terus gimana suasana di sini Lebarannya? Di sini yang pertama lebih internasional. Ini mungkin subjektif dari yang saya alami aja gitu. Karena tinggal di Bremen dan tahun ini kebetulan pas ada turnamen di Hamburg, jadi sholat Idnya di Hamburg. Nah, yang dirasakan dialami pertama lebih internasional karena umat muslim dari berbagai negara yang ada di Bremen, Hamburg itu merayakan Idul Fitri secara bersama-sama. Nah, pas waktu saya sholat di Hamburg itu di Masjid Turki, kloternya sampai minimalnya yang tahu itu 3. 2 yang tercatat dan diselenggarakan oleh komunitas dari Turki itu jam 7.35 sama jam 8.45 kloter sholat Idnya gitu. Nah, terus setelah itu banyak yang orang-orang kulit hitam, mungkin mereka punya kloter sendiri, pinjem masjid, terus komunitas mereka sholat bareng di situ gitu. Ya, itu rasanya lebih internasional. Terus di sini juga tahu kalau orang-orang kulit hitam pas hari raya Idul Fitri itu yang laki-lakinya pakai jubah, ada yang hitam, putih, macam-macam. Nah, terus yang perempuannya itu pakai baju lebar-lebar warna-warni gitu, agak kayak batik tapi lebih warna-warna mencolok macam-macam. Nah, itu suasananya di sini. Terus sholat Idnya, sholat sunnahnya, kalau yang di Masjid Turki pas imamnya dari Turki itu di rakaat kedua takbir 5 kalinya itu sebelum ruku. Jadi bukan setelah berdiri sebelum baca Al-Fatihah terus takbir 5 kali, itu bukan. Tapi pas sudah berdiri baca Al-Fatihah, baca surat, nah sebelum ruku itu baru takbir 5 kali. Nah, itu bedanya pas sholat Idnya. Mengenai apakah semaraknya sama seperti Indonesia, terasanya beda karena kalau di Indonesia kan mayoritas muslim, jadi sebagian besarnya itu merayakan. Jadi di jalanan, di
mall, di sekolah, dimanapun itu nuansa Ramadannya terlihat sekali. Nah tapi kalau di sini ada, cuma tidak sesemarak di Indonesia. Ya di supermarket ada juga yang pernak-pernik Ramadan, kemudian ada ucapan selamat Ramadan, Id Mubarak gitu. Atau di warung-warung macam donor atau warung yang dari Yaman, Syria, yang Timur Tengah, itu juga warung-warung mereka kadang pasang spanduk atau poster selamat Ramadan, selamat Idul Fitri gitu. Tapi tidak sebanyak kalau di Indonesia jelas. Kemudian fenomena mudik, kalau di Indonesia mudik itu seperti hampir semuanya gitu ya rasanya gitu. Nah tapi kalau di sini itu tidak terasa seperti itu. Mungkin ada komunitas Turki yang mereka berkunjung ke kota saudaranya atau keluarga Muslim Indonesia yang sudah cukup lama di sini, dan ada anak-anaknya yang di luar kota, nah itu kembali, itu juga ada. Tapi tidak sebanyak di Indonesia sampai ada jadwal cuti bersama, sampai ada pengaturan lalu lintas, pemerintahnya semuanya sibuk untuk urusan mudik ini gitu. Tapi kalau di sini jelas tidak terasa seperti itu gitu. Itu untuk fenomena mudik. Nah kemudian cuti bersama tadi disebutkan kalau di Indonesia dari jauh-jauh hari bahkan sudah direncanakan cuti bersama berapa hari, tanggal berapa aja gitu. Kalau di sini terlihat seperti masuk biasa ya, hanya di sekolah juga sudah memahami dan mengerti kalau ada yang Muslim itu dipersilahkan kalau mau izin atau cuti gitu, untuk merayakan Idul Fitri. Nah hanya pas kebetulan tahun ini karena hari Minggu jadi nggak harus izin, nggak harus cuti gitu. Tapi hari Seninnya masuk seperti biasa. Itu untuk cuti bersama. Nah kemarin kami ya di rumah juga bikin opor khas Lebaran. Tapi kemarin juga sesekali coba makan di restoran Yaman, makan ayam madi sama kambing, apa ya namanya, aswa atau apa gitu. Itu suasana di sini. Bagaimana Muslim Indonesia yang ada di Jerman ini merayakan Idul Fitri? Nah beberapa itu punya komunitas masjid, pengajian, musola, dan mereka mengadakan biasanya sholat id bersama atau kumpul bersama gitu. Di Bremen sendiri ada keluarga Muslim Indonesia Bremen. Nah kemarin sholat idnya jadi satu di situ terpusat di Hufting, ya masjid Turki yang ada di Hufting. Nah kemudian jamaah Muslim Indonesia yang ada di Bremen dan sekitarnya bahkan itu datang ke situ, terus sholat id, khutbah berbahasa Indonesia dan Jerman. Setelah itu terus ada fatwa. Fatwa itu sebenarnya aslinya untuk iftar take away gitu, tapi itu istilahnya untuk bagi-bagi makanan. Nah setelah sholat id juga KMIB membagi-bagi makanan. Nah kalau bagaimana cara menangani kalau kangen ke keluarga atau saudara teman yang ada di Indonesia, ya sekarang zamannya teknologi informasi, kita bisa komunikasi, sharing, tidak hanya teks tapi juga video, audio, video call dan lain macam sebagainya gitu. Itu terus yang kesan kami ketika di sini, kalau di Indonesia banyak yang sholat di tempat terbuka dan lebih itu dianggap sangat normal gitu. Tapi kalau di sini harus izin, nanti ada polisi yang perlu menjaga, dan orang sekitarnya kan tidak sehomogen di Indonesia gitu. Jadi lebih heterogen kalau di sini. Jadi mungkin ya jadi pusat perhatian. Dan di sini dakwahnya atau pesannya itu lebih terasa. Maksudnya kita lebih perlu dan bisa untuk mendakwahkan mengenai apa itu Ramadan, apa itu Idul Fitri ke orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, karena kebanyakan dari mereka ada yang non-muslim, ada yang bahkan mungkin ateis, ada yang mereka agnostik dan lain sebagainya gitu. Nah itu kita lebih terasa dan penting untuk memberikan informasi mengenai apa itu. Misalnya Musa pas waktu turnamen di bulan Ramadan nggak makan minum, nah kita perlu menjelaskan, nggak hanya ngasih tahu tapi juga menjelaskan apa perlunya, pentingnya seperti itu, kenapa seperti itu gitu. Karena kesannya kan kalau yang nggak tahu, loh anak-anak nggak boleh makan minum gitu, atau
secara umum umat muslim nggak boleh makan minum gitu. Tahunya hanya itu aja, tapi pesan di balik itunya, nah itu kita yang perlu menginformasikan gitu. Kita jelaskan juga bahwa anak-anak yang belum balik itu sebetulnya belum wajib untuk berpuasa. Tapi kalau mereka karena semangat dan ingin belajar latihan, ya itu juga diperbolehkan itu. Bagus. Itu mengenai beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai puasa dan lebaran di Jerman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.